Halo, bertemu kembali di review kehidupan. Melihat sisi kehidupan dengan rasa dan menguliknya dengan kata. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, terowongan Sasak Saat. Suatu kali dari Bandung menuju Jakarta, saya menumpang kereta api Argo Parahyangan. Sementara asik-asik membaca sebuah buku dalam perjalanan tersebut, ada sebuah suara seperti seorang pemandu wisata memberitahukan bahwa kereta api yang kami tumpangi akan memasuki sebuah terowongan. Terowongan itu adalah terowongan Sasak Saat. Terowongan yang menembusi bukit sepanjang kurang lebih 1 km yang dibangun di tahun 1902 sampai 1903. Dan terowongan ini dianggap sebagai salah satu terowongan terpanjang di Indonesia. Begitu kereta api melintas masuk ke dalam terowongan tersebut, maka kami yang berada di dalam kereta api tidak bisa melihat apa-apa lagi di luar jendela kereta. Kami tidak bisa mengetahui tembok dari terowongan tersebut terbuat dari apa. Yang ada adalah kegelapan, gelap. Kecepatan kereta api sepertinya sengaja diperlambat. Saya hanya meyakini bahwa masinis yang membawa kereta api tersebut adalah masinis yang sudah berkali-kali masuk dan keluar dari terowongan yang gelap pekat tersebut. Hanya sesaat saja, kemudian sinar terang muncul dari luar jendela kereta api. Pemandangan kemudian berubah dari yang tadinya gelap kemudian menjadi terang. Kami melintas dan melihat pemandangan yang berbeda. Pohon-pohon, kemudian rumput-rumput yang hijau, padi-padian yang sudah hijau. Kami melihat deretan-deretan rumah yang berjejer. Kami juga melihat aktivitas dari warga yang tinggal di pinggiran rel kereta api. Terlintas di benak saya seorang raja yang dahulunya adalah gembala yang menggambarkan tentang siapa Tuhannya. Dia berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 4. Kehidupan Daud ternyata tidak selalu indah dan tidak selalu mulus. Dia kadang-kadang harus melewati lembah kekelaman. Dia harus masuk ke dalam sebuah terowongan yang gelap, yang kelam. Tetapi Daud berkata, "Aku tidak takut bahaya." Lembah kelam adalah bagian hidup yang harus dia lalui. Tetapi Daud tahu siapa yang memimpin, siapa yang mengarahkan hidupnya. Dia berkata, "Tuhan adalah gembalaku." Kita bersyukur karena Tuhan yang adalah gembala Daud bukan hanya milik dari Daud semata-mata, tetapi Dia juga adalah Tuhan dan gembala kita. Sama seperti keyakinan dari Daud, itulah juga yang menjadi keyakinan kita hari ini. Sekalipun panjang, terowongan Sasak Saat kehidupan kita selalu ada ujungnya. Yang kita perlukan pada waktu kita melintasinya adalah meyakini bahwa masinis kehidupan kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita hanya memerlukan sedikit kesabaran dan kita akan melihat sebuah pemandangan yang berbeda, dari gelap menjadi terang. Dari tidak melihat apa-apa, maka kita akan melihat hamparan padang rumput yang hijau. Saudara hanya perlu berjalan sedikit lagi. Saudara hanya perlu bersabar sedikit lagi. Saudara hanya perlu beriman dan percaya kepada masinis kehidupan kita. Semua akan berubah indah pada waktunya. Kita akan melihat nanti. Tuhan memberkati.